warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Teman-teman pendengar setia, pada malam hari ini kita melanjutkan tentang berbagai macam pertanyaan yang sudah kita simpan melalui Instagram atau teman-teman kita. Ya, sebelumnya kita sapa dulu guru kita bersama yang terhormat dan yang sangat kita muliakan, yakni Abi Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan SQMA. Abi, apa kabar Abi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillah Abi terlihat sepertinya tuh sudah semangat, maka kita yang mendengarkan harus lebih semangat. Ya. Pertanyaan pada kali ini akan membahas masih tentang Quranan, ya, terlebih ibadah sholat tarawih itu kita juga bukan hanya memperhatikan dari segi ilmu fikihnya atau ilmu tauhidnya, akan tetapi sangat penting untuk memperhatikan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Karena perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Nah, di situ kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kemarin guru kita bahwasanya mengatakan disitulah diperhatikan sifatul huruf, makharijul huruf, ahkamul mad wal qasr dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan Abi dari Abu Sholah. Abi, Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau bertanya. Seperti apakah tempo bacaan yang tepat menurut kaidah ilmu tajwid? Mengingat belakangan ini banyak video viral terkait sholat tarawih yang tempo bacaan imamnya sangat cepat. Mungkin ini yang tarawih modelnya tuh 10 menit udah rapi Bi. Yang lagi viral itu ya? Ya Bi, kayak kucing kecebur mandinya cepet gitu. Pokoknya ya itu udah gak mikirin tumak ninah mungkin ya, maaf. Apa kayak apa tadi? Kayak kucing kecebur? Kucing kecebur Bi, kan kalau mandi cepet Bi. Jadi udah gak mikirin tumanina bacaan gitu kan, gitu kan. Itu mungkin jauh dari kaidah tajwid. Nah, itu bagaimana Abi dengan sholat tarawih yang tempo bacaan imamnya sangat cepat, ya? Itu mohon dijawab menurut kaidah ilmu tajwid Abi, tempo bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah saya merasa senang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait seputar tentang qiraat atau mungkin juga tentang tajwid. Dan tadi saudara Ulil Muhammad telah memberikan satu pertanyaan melalui siapa yang nanya tadi? Agus Sholah. Agus Sholah. Di mana tuh Agus Sholah? Rumahnya Bi, ya. Tidak menyebutkan Bi, cuma gitu. Instagramnya Agus Sholah. Baik, saudara Agus Sholah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait tentang tempo bacaan yang terdapat di dalam aturan ilmu tajwid, maka tempo bacaan ini atau maratibul qiraah, kalau bahasa tajwid itu namanya maratibul qiraah, tempo bacaan Al-Quran. Jadi itu di dalam kitab Hidayatul Qari Al-Marsafi mengutip daripada bait yang dikarang oleh Imam Samanudi dengan kitabnya yang berjudul La'aliul Bayan. Di sana dinyatakan bahwa tempo bacaan itu ada 4. Yang pertama adalah hadrun. Hadrun itu artinya adalah cepat, tempo bacaan yang sangat cepat. Tempo bacaan yang sangat cepat ini adalah tempo di mana seseorang membaca Al-Quran nadanya begitu cepat. Tetapi walaupun begitu cepat, tetap memperhatikan kode etik tajwidnya. Makharijul hurufnya, tempat keluar makhraj, tempat keluar hurufnya itu harus jelas diucapkan. Sifatul hurufnya, bunyi pada huruf-huruf tersebut juga harus jelas terdengar. Walaupun cepat, tetapi yang cepat itu temponya. Hurufnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya tidak boleh lepas pada saat
seseorang membaca dengan tempo hadar. Contoh mana? Contoh misalnya tempo hadar itu adalah begini misalnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ ada mad wajib muttasil wa ulaika hum di situ, tetapi karena temponya cepat dianggap itu sudah 4 harokat. Karena temponya dia tergantung tempo gitu oleh. Kemudian itu bacaan ini biasanya bagi orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, mengingat-ingat takrir, mengulang-ulang bacaan yang setelah dihafal, biasanya dia pakai tempo hadar. Karena kalau dia pakai tempo yang tempo atau tempo yang lain, mungkin akan lama dia mengulang-ulang itu. Waktunya akan semakin lama. Dengan dia mengulang-ulang bacaannya dengan tempo hadar, maka bisa 1 jam bisa dapat 2 juz. Nah ini tempo yang dibenarkan dalam Al-Quran ilmu tajwid. Ini sudah mahir juga ya? Sudah mahir. Nggak bisa yang baru belajar. Yang baru belajar kalau mau kayak cepat bisa apa tadi pembahasan kemarin itu ya? Apa ya Bisa rusak nanti. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadwir. Tadwir itu adalah tempo bacaan sedang. Biasanya tempo bacaan sedang ini yaitu antara bacaan hadar dan tartil. Ya. Nah, tempo yang kedua ini adalah tempo bacaan tadwir, bacaan sedang. Biasanya bacaan ini dibaca dalam imam sholat. Misalnya dalam imam taraweh. Bisa dicontohkan. Contoh misalnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gitu, itu namanya tajwid sedang. Jadi tidak bukan hanya sifatul sifatul huruf, makhrujul huruf, walaupun suaranya bagus nih Abi ya. Sampai terlena, sampai kita tuh mungkin wanita dengarnya terenyuh-renyuh ya. Kalau wanita dengar mungkin jatuh cinta lebih itu. Nah itu Lin, tadwir bacaan sedang biasanya dalam sholat gitu ya. Itu sholat itu kalau pakai hadar terlalu cepat. Nah itulah hadar. Kalau misalnya tetap misalnya memelihara tajwidnya segala macam untuk sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dia karena mau buru-buru dia baca pakai hadar karena ditunggu, misalnya kereta harus berangkat jam sekian, sedangkan dia belum sholat. Atau mungkin bisa hataman ya dia. Ya, misalnya hataman Quran, dia boleh pakai cara hadar. Nah, kalau dengan cara hataman Quran dan dia pakai hadar karena mengingat waktunya yang dipersiapkan, misalnya cuma 30 menit, dia boleh dengan cara hadar, tapi tidak merusak tajwid dan sifatul huruf dan makharijul huruf serta hukum-hukum madnya. Nah, tadi cara tempo kedua adalah tadwir, tempo sedang. Kemudian yang ketiga adalah tempo bacaan tartil. Tartil ini adalah lambat. Lambat itu maksudnya apa? Biasanya ini dibaca pada saat lomba MTQ. Bisa dicontohkan lagi. Nah, contoh lagi dari. Nah, contohnya begini nih, misalnya peserta ini yang tartil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini ya. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim حنيفا
Misalnya Dolin ya. Jadi itu bacaan tartil. Bacaan ini biasanya dilaksanakan pada setiap lomba-lomba MTQ. Makanya itu bacaan tartil itu bacaan lambat. Nah, kalau kita misalnya mau baca tadarus misalnya di rumah dengan cara tartil tidak masalah. Mau cara tadbir tidak masalah. Mau cara hadar tidak masalah. Tapi sesuaikan dengan tajwid dan juga aturan-aturan lain. Kemudian yang keempat adalah tempo bacaan tahqiq. Tahqiq. Tahqiq itu apa? Bacaan sangat lambat. Biasanya bacaan ini adalah bagi para pemula. Pemula yang ingin bisa membaca Al-Quran. Seseorang guru mengajarkan kepada muridnya agar bisa dicontoh, agar bisa diikuti kalimat-kalimat Al-Quran yang dibacakan kepada muridnya. Murid mencontohkan bacaan gurunya. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Kasih murid. Bismillah. Coba ulang lagi. Bismillah. Nah, itu kan bacaan lambat. Berarti termasuk ini ya dia orang yang baru belajar itu. Ya. Itu pakai tahqiq. Nah, tahqiq karena dia kalau dia langsung hadir bahaya. Iya. Dia nggak ngerti cara tempo yang mesti dipakai untuk orang belajar. Pertama tahap pemula lebih baik tahqiq. Kayak misalnya gini anak-anak TK tuh. Ya misalnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahqiq. Nah, tempo ini bagaimana kalau diterapkan bacaan seperti yang kita pernah dengar pada atau pernah kita lihat di medsos beberapa waktu yang lalu, seperti orang baca Quran, ada tempo yang paling cepat apa tadi, Olin? Hadar. Hadar itu tidak apa-apa dia baca hadar, tetapi tidak merusak tajwid. Bagaimana bacaan di atas hadar? Bacaan di atas hadar itu disebut dengan hadramah. Bacaan di atas hadar itu hadramah. Hadramah itu pakai dal ya, hadramah. Itu bacaan di atas hadar, di atas cepat. Contoh misalnya, bacaan tadi tuh yang viral di apa? Di YouTube itu. Alhamdulillah, kayak gitu tuh udah merusak huruf-hurufnya, rusak hurufnya, rusak tajwidnya. Jadi per huruf sudah tidak lagi disebut. Ini rusak. Tidak mendapat hak. Atau lagi namanya saking cepatnya rusak juga hurufnya, namanya zam-zam. Tapi kalau zam-zam nggak pakai suara. Dia hanya mulut aja, mulut. Gitu. Tapi dia hanya bunyi mulut terdengar di telinga. Tapi hurufnya sudah tidak jelas. Nah, ini merusak juga. Jadi yang dibenarkan di dalam tempo bacaan itu hanya ada 4. Ya. Walaupun ada istilah zam-zaman itu dia. Ya, zam-zaman itu tidak dibenarkan. Hadromah tidak dibenarkan. Tempo bacaan itu tuh hadromah di atas hadr, di atas cepat, itu tidak dibenarkan. Zam-zaman juga di atas cepat, tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanya 4 dalam ilmu tajwid. Ulama-ulama tajwid menyepakati itu di dalam kitabnya. Seperti yang dikutip oleh Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari, yang dia mengutipnya dari kitab Li'ala'il Bayan. Ya, itu dikatakan ini, saya punya buku tajwid nih, Lin. Nah, ini yang saya karang, buku tajwid, belajar mudah ilmu tajwid. Saya karang ini ada lumayan lengkap bacaan buku tajwid ini. Mungkin bagi pemirsa yang ingin memiliki buku ini silakan saja, bukan jualan, tetapi ini bagus sekali dimiliki oleh bagi tahap-tahap pemula dan tahap-tahap menengah. Karena ini memang sudah bagus. Dan ini juga ada yang saya kutip di dalam kitab ini adalah di mana dalam kitab La'aliul Bayan itu ada hadrun ya. Hadrun wa tadwirun tartilun tara jami'uha maratibu liman qara'a. Hadrun wa tadwirun tartilun tara jami'uha
liman qara'a jami'uha maratibu liman qara'a. Jadi hafal. Pakai lagu jadi hafal. Jadi itu nadom dari yang dikarang oleh Samanudi, dan itu Syekh Samanudi mengarang bait-bait nadom itu tujuannya yang membagi tempo bacaan menjadi 4. Hadr, wa tadwirun, tadwir bacaan sedang. Tadi hadr cepat, tadwir bacaan sedang. Wa tartilun, tartil lambat. Kemudian tarok, engkau praktekkan dan engkau perhatikan itu. Jami'uha maratibul liman qara'a. Itu dalam kitab La'aliul Bayan. La'aliul Bayan. Yang kedua, ini dalam kitab Thaibatun Nasyar yang saya karang dalam buku saya, yang saya karang ini, di mana Ibnu Jazari mengatakan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba' ma' husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Begitu kata beliau. Artinya tahu? Iya, artinya gitu. Jadi wa yuqra'ul Qur'an, dan dibaca Al-Qur'an itu bitahqiq, dengan tahqiq yang pertama. Ma'hadrin, bersama tempo hadr. Tahqiq boleh atau hadr boleh, wa tadwirin, tadwir boleh. Wa kullun muttaba, itu semua muttaba bisa diikuti. Ma'husni sautin, tapi jangan lupa ulin, harus disertai dengan suara yang bagus. Biluhunil Arabi, dengan lahan Arab. Jadi nggak boleh kita baca Quran dengan lahannya bukan lahan Arabi. Karena contohnya misalnya kita pakai lagu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan lagu apa itu, Lin? Ya, jawab. Iya, itu kan lagu-lagu ini kurang cocok lah. Murattalan, nah dibaca secara tartil. Mujawwadan, secara mujawwad. Yang mujawwad itu secara indah bacaannya. Bil Arabi, tentunya dengan bahasa Arab. Jadi itulah Ulin Nuha Bahri, ya Ustaz Ulin Nuha. Ini bukunya bagus sekali untuk dibaca pada setiap Iya, menjadi solusi juga di tengah-tengah masyarakat yang ingin semakin istilahnya melek dengan tajwid bacaan-bacaan Al-Qur'an, yang semakin penasaran. Jadi pada intinya yang ditanyakan oleh Saudara Abdus Salam dengan viralnya taraweh membaca Dolin Aminah, itu sudah di atas hadr dan tidak mengikuti kaidah tajwid. Hanya ada 4 tadi: hadr, tadwir, tartil, dan tahqiq. Hadrun, pokoknya begitu tadi. Ya. Ya itu. Jadi yang ditanyakan Abdus Salam, mohon maaf, itu sudah tidak termasuk ke 4 tempo itu, sudah di atas hadr. Mungkin zam-zama atau merusak namanya. Kalau sudah tajwidnya udah rusak, bacaan kayak murattal di tarawih kemarin itu yang di viral-viral gitu, ya itu udah rusak. Udah rusak. Tadi apa yang di atas hadr? Zam-zama, satu lagi Hadromah. Nah, itu tidak dibenarkan temponya. Jadi mohon maaf Abdus Salam, kita hanya mempelajari 4 itu, dan Abi mengarang belajar mudah ilmu tajwid ini, bisa bukunya. Ya, ini artinya menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat dan pastinya sangat bermanfaat dalam memperbaiki ibadah sholat sunnah tarawih kita, karena pentingnya untuk memperbaiki bacaan semakin indah dan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Abu Salam. Ya, kita melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, bahwasanya mengingat pentingnya mempelajari bacaan Al-Quran, jangan sampai masyarakat, mohon maaf, buta terhadap bacaan-bacaan Al-Quran, tidak mengerti kaidah-kaidah kenapa ini dibaca, kenapa ini tidak dibaca. Masuklah pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Aziz Firdaus. Assalamualaikum Abi. Saya Aziz Firdaus. Saya tadarus Al-Quran, alhamdulillah sudah sampai surat At-Taubah Abi. Yang saya tahu Abi tidak boleh membaca basmalah ketika masuk surat At-Taubah. Pertanyaan saya, Abi, kenapa tidak boleh membaca basmalah di awal surat At-Taubah itu, dan bagaimana ketentuan secara tajwidnya? Terima kasih Saudara
Aziz Firdaus yang telah bertanya tentang basmalah tidak dimasukkan dalam surat At-Taubah, awal surat At-Taubah. Begini Ulin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, setiap akhir daripada surat yang telah diajarkan kepada sahabat, akhir surah ya, beliau memisahnya atau memisah itu dengan basmalah. Seperti Al-Baqarah menghadapi surat Ali Imran, dia membacakan basmalah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika akhir surat Al-Anfal bertemu dengan awal surat At-Taubah, di situ Rasulullah SAW tidak memisahnya, tidak memasukkan basmalah di situ. Sehingga para sahabat saat itu menyangka bahwa awal surat At-Taubah merupakan bagian masih dalam surat Al-Anfal. Itu yang pertama, sehingga para sahabat ketika membaca surat Taubah pun tidak membaca dengan bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca surat At-Taubah itu tidak perlu dengan baca bismillah. Dia tidak masukkan dengan bismillah. Itu harus yang pertama. Ini penjelasan para ulama ya. Kemudian penjelasan ulama yang kedua, bahwa ada tidak sinkron antara makna basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan kandungan isi surat At-Taubah. Di mana basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya adalah tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan isi daripada surat At-Taubah itu adalah berisi tentang peperangan. Ulin tahulah yang namanya perang itu kan nggak lagi mengenal kasih sayang. Kalau kita nggak membunuh orang-orang yang kita perangi, maka kita akan terbunuh. Waktu zaman sahabat, zaman Rasulullah, ketika memerangi orang-orang kafir, mereka itu ketika sudah orang kafir itu misalnya perang, mereka mesti membunuh. Kalau dia tidak dibunuh, kalau dia saja dia kasihan misalnya membunuh, ya dia bisa membunuh, gitu kan? Maka makna surat At-Taubah berisi tentang peperangan. Peperangan tidak mengenal kasih sayang, sehingga tidak ada sinkronisasi antara makna basmalah dengan surat At-Taubah. Isi kandungannya. Isi kandungan surat At-Taubah. Yang kedua, alasan kedua para ulama. Ada alasan ketiga Ulin, yaitu di mana pada saat kodifikasi pembukuan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, ya, pada zaman Utsman bin Affan, pada saat itu para sahabat tidak memasukkan basmalah di awal surat At-Taubah. Kenapa? Karena dia mendapatkan ini dari Rasulullah SAW. Sehingga pada saat penulisan mushaf yang kita dapati saat ini, awal surat At-Taubah tidak ada tulisan basmalah. 3 alasan ini menjadi dasar mengapa kita ketika membaca surat At-Taubah tidak perlu membaca basmalah. Kalau ta'awud boleh. Misalnya akhir surat Al-Anfal, Innallaha bikulli syai'in basir. Ya. Terus kemudian dia baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Jadi dia baca ta'awud boleh. Basmalah enggak boleh. Haram hukumnya menurut ulama. Dan ini juga dijelaskan oleh beberapa kitab-kitab tafsir klasik, termasuk juga kitab-kitab tafsir modern, tentang tidak dicantumkannya basmalah di awal surat. Lalu bagaimana ketika di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah surat Taubah? Apakah seorang boleh baca bismillah? Ada 2 pendapat ulama secara umum. Saya katakan pendapat ulama pertama, seperti yang dipelopori oleh Imam Ar-Ramli, menyatakan bahwa
di tengah-tengah surat At-Taubah itu boleh membaca basmalah. Tapi di awal ayat 1 tidak boleh. Imam Ar-Ramli mengatakan dalam kitab Irsyadatul Jaliyah, di sana dinyatakan bahwa ayat pertama itu awal, masuk ayat kedua, ketiga dan seterusnya itu udah tengah namanya. Jadi ketika dia misalnya membaca di tengah-tengah, mau ayat 3 dia mulai baca, mau ayat 4, mau ayat 2 misalnya, maka dia boleh membaca basmalah dengan alasan itu sudah di tengah. Menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Tetapi menurut pendapat yang lain sama saja katanya. Di awal, di tengah, di akhir, kalau selama surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Jadi seperti itu Lindungan alasan mengapa para ulama tidak memasukkan bacaan basmalah di awal surat At-Taubah. Masya Allah, sangat jelas Abi memaparkan. Yang pertama, pada saat sahabat ingin baca, tahu oh ya dulu Rasulullah nggak mencontohkan, akhirnya sahabat tidak baca. Itu singkatnya yang pertama. Yang kedua, makna basmalah tidak sesuai dengan isi kandungan karena berisi tentang peperangan. Ya, nggak sesuai itu. Makna basmalah kan kasih sayang, sama isi kandungan nggak sesuai itu. Jadi itu yang luar biasa. Tadi ada pendapat Imam Ar-Ramli bahwasanya boleh basmalah kalau di tengah-tengah. Pendapat ulama yang lainnya ada yang bilang tidak boleh selagi masih membaca surat At-Taubah. Jadi saudara Aziz Firdaus, itulah jawaban yang sangat jelas dari guru kita Abi KJ Dr. Muhammad Sobron Zayan SQMA. Ini Abi memang sering terjadi di masyarakat karena memang saya Ulin kan ada ngajar privat Quran juga. Ya. Jadi kalau udah masuk ke surat At-Taubah, ini kenapa Pak Ulin kok nggak baca At-Taubah? Ini memang ajaran sesat, sampai saya dibilang sesat Abi ya. Ini meluruskan ya, pada saat itu yang saya tahu baru satu Abi, bahwasannya basmalah tidak sesuai dengan isi kandungan. Sekarang saya jadi tahu, dulu Nabi tidak mencontohkan sahabat tidak membaca aman mengikuti Nabi. Yang ketiga juga tadi yang terakhir pada saat kodifikasi pembukuan pada masa Utsman bin Affan, sahabat tidak mencantumkan basmalah di surat At-Taubah. Sampai sekarang mushaf yang kita terima juga tidak ada basmalahnya. Itu sangat jelas ya. Jadi begitu Ulin, Abi tambahkan mengapa kita mesti mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, apa juga yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Kita lihat para sahabat itu adalah mereka hidup semasa Nabi. Jadi yang namanya sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi walaupun sekali. Dia beriman kepada Rasulullah, pada kerasulan Nabi, itu disebut sahabat. Walaupun sejaman dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada kerasulan Nabi, bukan sahabat. Contoh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab juga. Itu bukan sahabat, karena dia tidak beriman. Hidupnya sejaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, tapi kan dia tidak beriman kepada kerasulan Nabi. Jadi kita sebagai orang yang sudah tahu saat ini alasan mengapa tidak boleh baca bismillah, salah satunya ya kita. Dan ketika mushaf tadi tidak tertulis bacaan basmalah, semua sahabat sepakat. Kepada siapa lagi kita mengikuti kalau bukan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat? Karena para sahabat itu orang yang sangat dekat, hidup sejaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkata, khairul qarni, thumma alladhina yalunahum. Gitu kan? Artinya apa? Jadi sebaik-baik masa kata Nabi, qarni, masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengiringinya. Siapa yang mengiringinya? Para sahabat yang mengiringi Rasul dan para sahabat. Nah, itulah kata Nabi. Atau ashabi kan nujum. Sahabat itu seperti apa? Seperti bintang-bintang. Jadi mereka itu hidup semasa Nabi, mengetahui betul ilmu-ilmu Al-Qur'an dari Nabi. Kalau kita bukan dari dia, dari siapa? Maka kita ikuti sahabat. Bi ayyihim iktadaitum. Bi ayyihim artinya apa? Masa yang mana saja. Kata Nabi, bi ayyihim yang mana saja iktadaitum, kalian ikuti. Apalagi iktadaitum, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dari sahabat. Nah, maka itu tadi siapa nanya? Aziz Firdaus. Mudah-mudahan dengan jawaban ini bisa bermanfaat dan bisa lebih tahu lagi alasan-alasan mengapa basmalah tidak dimasukkan dalam awal surat At-Taubah.
Masya Allah, sangat bermanfaat ya jawaban dari Abi dan membuka mata kita tentang masalah kenapa basmalah tidak dibaca pada awal surat At-Taubah. Itulah Aziz Firdaus. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Kalau tadi yang pertama tentang Quranan, yang kedua juga masih tentang Al-Quran seperti tadi surat At-Taubah tanpa basmalah, kenapa tidak dibaca ada basmalah di awal. Yang ketiga ini yaitu tentang soal radikalisme. Nah, ini dari siapa nih pertanyaan nih? Dari Zaini Dahlan. Oh, ini alumni Al-Quraniyah ya. Mungkin kita bisa lihat, kalau yang penasaran, salah satu asatid atau guru Al-Quraniyah, ini salah satu teman kita juga dalam berjuang. Ya, memang orangnya wajahnya imut-imut. Kalau saudara penasaran, datang Al-Quraniyah, Muhammad Zaini Dahlan. Tapi pertanyaan ini luar biasa ini. Bisa kita simak ya. Ya, beliau yang tanyakan, Assalamualaikum Abi. Abi yang tercinta, Dahlan mau menanyakan soal radikalisme Abi. Soal radikalisme dan intoleran yang sering diabsahkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ini dibahas karena Al-Quran secara tegas mengakui kemajemukan Nabi. Ratusan ayat secara eksplisit menyerukan sikap santun, perdamaian, dan toleran terhadap agama lain. Yang Dahlan tanyakan Nabi, bagaimana sih Al-Quran itu menangkal atau bagaimana cara menangkal paham-paham radikalisme dan intoleran menurut Al-Quran Nabi? Terima kasih untuk anakku Dahlan. Ini alumni Al-Quraniyah ya. Iya. Kamu kenal Lin? Kenal Abi, orangnya imut. Angkatan berapa dia? Angkatan 4 Abi. Angkatan 4. Iya. Jadi bicara tentang radikalisme dan intoleran, biasanya ini selalu diarahkan kepada orang-orang Muslim yang melakukannya. Padahal tidak semua orang Muslim juga melakukan radikal dan intoleran. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa paham-paham ini memang tidak boleh terjadi dalam negara kita yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di tengah-tengah kemajemukan ini, kita hidup harus saling menghormati, saling menyayangi, dan Islam itu ditampilkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang kepada semua alam, pada manusia, kepada tubuh-tubuh. Nah, Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi ini, saya yang ada di langit akan menyayangi kamu. Dari hadis ini kita hidup tidak boleh radikal, tidak boleh intoleran. Sehingga mereka yang berpaham radikal karena mereka memahami ayat ini yang dalam konteks ayat Al-Quran itu salah. Seperti mereka menyalahi atau salah dalam pemahaman makna jihad. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 212. Saya nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Di situ dinyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Ini dipahami dengan kalimat makna berjihad di sini adalah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak sepaham dengan dia. Sehingga akhirnya timbul yang namanya dengan julukan radikal. Karena mereka berguru kepada orang-orang yang pemahamannya keras. Maka otomatis dia menghalalkan segala cara. Dan itu diharamkan Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Selalu dia rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan oleh, rahmatan lil alamin. Dia menampilkan akhlak yang terpuji. Akhlak. Dia tegas. Ya, tegas kepada orang-orang kafir, tapi dia adalah orang-orang yang Rasulullah itu menampilkan kepada orang-orang yang di depan matanya selalu ditampilkan dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua makhluk dunia. Kemudian
Bagaimana cara menangkal paham radikalisme dan intoleran? Yang pertama adalah perkuat ilmu pengetahuan terkait dengan ayat jihad dan qital. Jadi kita perkuat pengetahuan kita sebagai anak muda yang mau belajar, perkuat ya ilmu pengetahuan kita ini mesti kita perkuat dengan apa? Dengan ayat-ayat tentang jihad. Jangan salah arti ayat-ayat tentang qital. Jangan salah arti. Maka baca kitab-kitab tafsir yang klasik seperti misalnya kitab-kitab yang mu'tabarah yang sudah diakui kayak tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir yang kontemporer saat ini ya tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili. Nah, itu boleh kita pahami, itu adalah tafsir yang sudah mu'tabarah. Tafsir yang sudah mu'tabar, yang sudah diakui oleh seluruh umat muslim di dunia, dan dia tidak ada penafsiran tentang sebagaimana dipahami makna jihad ini adalah makna yang membunuh orang tanpa dosa. Jadi itu yang pertama, perkuat ilmu pengetahuan kita, berguru kepada guru-guru yang memang mereka sudah terkenal di masyarakat adalah tokoh-tokoh yang selalu menampilkan rahmatan lil alamin, tidak mengajarkan kepada kekerasan. Kekerasan di sini artinya membunuh manusia tanpa dosa. Jadi kalau itu diperkuat makna terutama ya bahasa Arabnya. Jadi jangan sembarangan memahami tafsir ya, menafsirkan tetapi menafsirkan ayat Al-Quran tapi nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti nahwu sorofnya, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak ngerti. Tapi dalam kitab misalnya Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Munir, mereka selalu membahas bagaimana asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi kalau ayat itu misalnya ada asbabun nuzulnya, diterangkan di asbabun nuzulnya. Karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, Ulin. Tidak semua ya. Tidak semua, tapi yang ada asbabun nuzul dimunculkan di situ. Kenapa? Bagaimana itu ada asbabun nuzul? Ceritanya seperti apa? Makanya kalau salah memahami konteks ayat tentang makna jihad, makna kita, itu akhirnya jadi radikal. Dan kita berharap bahwa kita semua betul-betul memperkuat ilmu pengetahuan kita dengan berguru kepada ulama-ulama ahli tafsir, berguru kepada guru-guru kita yang sudah mu'tamad ilmunya, yang sudah diakui di mata masyarakat, supaya kita bisa memaknai makna jihad, makna qital itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama klasik, ulama-ulama kontemporer yang nyata-nyata mereka adalah menampilkan atau tidak mengakui adanya radikal dan intoleran. Intinya Islam itu selalu menampilkan yang toleran, yang santun, yang berakhlak sebagaimana ditampilkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ulin. Yang kedua, alasan yang kedua cara menangkalnya itu adalah kita hendaknya berguru kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, para ahli tafsir yang memang mereka menguasai tentang ilmu tafsir, sehingga dengan berguru ke mereka insya Allah kita tidak salah jalan, tidak salah memaknai ayat Quran dengan kemauannya sendiri, dengan penafsiran sendiri. Semua ada ulama-ulama yang bimbing kita, sehingga dengan begitu insya Allah paham-paham radikal dan intoleran bisa kita tangkal. Kenapa? Karena dengan paham yang benar insya Allah tidak terjadi radikalisme dan juga intoleran. Jadi nggak cukup Abi ya kalau kita memahami Al-Quran hanya lewat terjemah aja, nggak bisa. Nggak bisa, Uli. Ibarat orang makan durian, dimakan itu biar langsung sama kulit-kulit. Nah, iya, nggak dikupas dulu. Bahaya, Uli. Bisa macet di tenggorokan. Iya, jadi kaidah-kaidah nih yang kedua maksudnya belajar kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya. Jadi ibarat makan durian, dikupas duriannya baru dimakan pakai kopi. Itu luar biasa. Artinya berguru dengan yang memiliki akhlak terpuji dan keilmuannya sangat diakui, tidak diragukan. Itu yang kedua Abi ya. Itulah mungkin jawaban Abi Ulin. Terutama buat anak Dahlan, semoga bisa diterima kalian sebagai alumni Al-Quraniyah, dan yang bukan alumni Al-Quraniyah pun yang melihat tayangan ini, terus kita memperdalam ilmu agama kepada guru-guru yang sharih, guru-guru yang sudah jelas keilmuannya. Jangan guru yang
Maaf, jangan guru yang mungkin tidak jelas dia berguru kepada siapa, kemudian pemahamannya mungkin berbeda dengan pemahaman kita. Ini berbahaya sekali. Ya, sama tadi yang pertama Abi menambahkan perkuat ilmu pengetahuan dengan mempelajari ayat-ayat tentang jihad dan tentang qital. Nah, itu dia. Karena dulu sempat ada viral kasus ya, katanya kalau di jalan Tamrin itu jihad bunuh orang. Itu salah. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Nah, itu salah itu namanya. Jihad di jalan Tamrin, di jalan Allah. Orang nggak salah apa-apa dibunuh. Nah, ini terlalu mentah dalam memahami ayat suci Al-Quran. Jadi poinnya dua. Tadi guru kita bilang Abi, yang pertama perkuat ilmu pengetahuan, mempelajari ayat-ayat tentang jihad dan qital. Yang kedua berguru dengan para guru yang ilmunya sharif, yang tidak diragukan lagi kualitas keilmuannya dan memiliki akhlak yang menjadi panutan untuk kita semua. Terima kasih Abi, jawaban yang jelas. Ya. Terutama bukan hanya untuk Zaini Dahlan, tetapi untuk semua kalangan ya Abi ya. Dan tentunya kita tidak boleh puas dengan jawaban ini. Iya, Masya Allah Abi. Ya, jadi kita doakan juga mudah-mudahan Abi dalam menjawab pertanyaan kita, karena ini kan butuh waktu, mudah-mudahan Abi sehat walafiat, Abi panjang umur, Abi sehat jasmani, rohani, diberikan kesabaran dalam mendidik para santri-santrinya. Ya, terima kasih Abi. Sama-sama Ulin, sama-sama. Semoga sehat selalu Ulin ya. Amin, amin. Ya, selesai sudah tabaruk tanya jawab bareng Abi yuk. 3 pertanyaan sudah kita selesaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kami, dan Abi juga mengucapkannya biar kita semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.